Gimana, Del? Hasil penjualan koran bekas kita? Lumayan, Mon. Laku 19.000. Berarti nggak sia-sia gue ngumpulin harta karun kita berupa koran bekas. Tapi lain kali lo lihat-lihat dulu dong, Mon. Jangan koran bekas kecebur got lo kasih gue juga. Yang penting kan bekas, Del. Laku lagi. Gimana? Jadi kejual semua kan koran bekasnya? Nih jadi 19.000. Lumayan, langsung bagi aja deh. Oke, sesuai perjanjian yang tadi, yang punya ide untuk jual koran bekas sama yang ngejual ke tukang abu gosok dapat separohnya. Setuju? Setuju. Nah, Temon yang ngumpulin koran bekas dapat seperempatnya. Ya kan? Setuju. Nah, lo Din, yang nyariin pembelinya dapat 1/5. Setuju gak? Setuju. Tapi masalahnya uangnya 19.000 nih. Susah baginya. 19.000, separohnya 9,5. Seperempatnya berapa ya? 1/5 lebih susah lagi tuh. Ini aja. Gue tambahin 1.000 nih, jadi semuanya 20.000. Gampang kan? Nah, kalau jumlahnya 20.000, gampang dibaginya nih. Untung ada lo yang cerdas, Den. Terima kasih, Den. Sama-sama, Mon. Gue dapat separohnya. Separoh dari 20.000 berapa? 10.000. Milik dia. Nah, lo Mon seperempatnya. Berapa seperempatnya 20.000? 5.000. Nih. Nah, lo Din, 1/5-nya. Berapa 1/5 dari 20.000? 4.000. Nih, 4.000. Tapi kok masih ada 1.000 ya? Oh iya. Yang 1.000-nya lagi uangnya siapa tuh, Del? Aneh tuh. Bang siluman kali. Jangan-jangan di sini ada setannya, Del. Oh, ini uangnya si Udin, Mon. Oh iya. Itu uang lo, Din. Bukan, nih. Uang gue 4.000 udah gue pegang dari tadi kok. Ini uang lo, Din. Bukan. Duit lo, Den. Enggak. Itu bukan duit gue. Ntar kalau ini gue terima, gue mati di bawah setannya lagi. Duit lo, Din. Enggak. Ini ambil. Enggak mau. Ini duit lo, Den. Enggak mau. Duit lo, Den. Enggak mau. Duit lo, Den. Enggak mau. Duit lo. Duit lo kali, Del. Jadi ceritanya nih Teteh mimpinya menemukan harta karun gitu Teh. Iya, Neng. Harta karunnya di dalam peti yang gede banget. Terus digembok. Nah, Teteh buka nih, Neng. Set, waduh. Wah, isinya uang. Berlian, permata, emas. Pokoknya banyak banget, Neng. Langsung aja Teteh teriak. Kang Ucup. Ada harta karun rumahnya. Bapak kosan begitu. Langsung Kang Ucup teriak juga ke orang-orang. Ada harta karun. Lu ngapain? Gue mau ngasih tau lu, Nen. Mau ngasih tahu pakai acara jatuh. Gue tadi dijegal sama kaki meja. Lu kalau ngomong tuh pakai ini ya. Lu bukan ngomong sama orang blow on. Mana bisa meja juga lo. Kenapa emangnya ada apa? Si Randy nangis. Sekarang lagi mukulin Cindy tuh. Hah? Randy nangis. Terus lo diemin lagi, Mon? Hah? Lo diemin gitu? Ya masa gue ikut bantuin mukulin si Cindy? Gue kan udah tua, Nen. Malu. Dasar lo tak tepung. Tinggi mau gue ngomong sama lo. Bentar ya, Teh ya. Enggak lo. Mon, emangnya Teh saha yang dipukulin sama si Randy ya? Oh, si Cindy. Emang Teteh mau ikut mukulin Cindy juga? Langsung ngantrin yuk. Mana gelo, Mon? Udah. Jangan berantem dong. Nanti Om Abdel bikinin gambar yang bagus deh buat Randy. Jangan mau, Randy. Om Abdel kan nggak bisa gambar. Bisa. Buktinya waktu itu Om Abdel gambar semut, jadinya kursi makan. Ayo. Semudah ketindian kursi makan. Ayo. Kenapa dia? Kok nangis sih Randy? Gambarnya Randy diumpetin sama Kak Cindy. Wah, lo ya Del, bener-bener lo keterlaluan. Udah tua lo Del, masih aja ngumpetin gambarnya anak-anak. Bukan gue, Nen. Cindy tuh Cindy. Bukan Cindy, Om Abdel dong. Udah. Gak usah pakai berantem-berantem segala, ngerti? Ngerti.
ngapain ngejawab juga? Ya gue ikut aja daripada gue sendiri, Nen. Kemana emangnya? Piknik. Siapa yang mau piknik? Ya, kalau nggak mau piknik jangan ngajak-ngajak, Nen. Sebenarnya sih Neng, Teteh kesini Teteh mau pinjem duit buat bayar arisan. Gimana pinjem duit? Iya Neng, 50.000 aja. Habis uang Teteh dibawa sama bapaknya anak-anak buat belanja sayuran besok. Iya udah 50.000 sih ada. Ini nih. Nih. Makasih ya Neng ya. Iya. Besok Teteh ganti secepatnya. Ya udah, Teteh pamit dulunya. Permisi Neng. Iya. Oke. Gida. Aneh cerita mimpi ujung-ujungnya duit. Nen, ada masalah nih, Nen. Kenapa lagi? Nangis lagi si Randy? Bukan, si Randy itu minta digambarin kucing lompat. Nah, gue bingung, Nen. Kalau kucing lompat, yang sampai tanah duluan apaannya ya, Nen? Lo tau nggak? Lo pikir aja sendiri ya. Lo pikir gue kucing apa? Lo nanyanya sama gue? Lo tanya aja langsung sama kucingnya. Gue udah tanya, tapi kucingnya juga nggak tahu. Pan gue tanya sama kucingnya, Coach, kalau lo lompat, apaan lo duluan yang sampai tanah? Terus tuh kucing bilang, maaf om, saya nggak boleh lompat-lompat sama mami. Nanti malam takut ngompol. Mon, Teteh pulang dulunya. Teh, sebentar lu teh. Temen mau nanya, apa bener Teteh ngimpi di rumah ini ada harta karun? Kamu teh ngintipin Teteh tidurnya? Enggak. Buktinya tuh tahu Teteh mimpin harta karun. Alah, ngaku aja kamu teh ngintipin Teteh tidur. Ayo ngaku, iya. Teh, saya itu ngintipin Neni lagi tidur. Mana sempet ngintipin Teteh lagi tidur. Teh, saya mau denger langsung dong ceritanya dari Teteh. Pokoknya teh waktu Teteh mimpi nih ya, sebelum nemuin harta karun, Teteh ketemu dulu sama Neng Neni, begitu. Ketemu saya nggak Teh? Ih, amit-amit deh. Terakhir kali nih ya, Teteh mimpi serem, Teteh langsung dipanggilin Kiai, kesurupan. Emangnya saya grandong? Del, menurut lo mungkin nggak di rumah ini ada harta karun ya? Ya kan udah kita jual semua, Mon. Bukan koran bekas. Koran baru maksud lo? Harta karun beneran, Del. Hari gini ngomongin harta karun beneran. Yang nggak beneran aja udah nggak ada, apalagi yang beneran. Jadi menurut lo nggak mungkin kalau di rumah ini ada harta karun gitu? Kalau ada tuh pasti ada petunjuk, Mon. Lewat penglihatan gaib kayak, lewat mimpi kayak. Nah, bener tuh, Del. Lewat mimpi. Mimpinya siapa yang lewat? Teh Ima mimpi di rumah ini ada harta karun ya, Del? Ini yang lewat mimpi apa Teh Ima? Oh iya. Coba gue tanya Teh Ima dulu. Oke. Sayang, jam segini udah pulang? Maksud saya, Bapak ya? Sudah nggak ada urusan lagi. Ngapain lama-lama di kantor? Baguslah kalau begitu, Pak. Jadi kan bisa temenin saya dan juga anak-anak kita. Anak-anak kita. Maksud saya anak-anak Bapak. Oh iya. Anak-anak ada di mana? Anak-anak lagi belajar melukis, Pak, di belakang. Pak, Neni emang kebangetan, Pak. Kebangetan gimana, Mon? Masa anak-anak disuruh melukis malam? Kan gelap, hitam, nggak kelihatan, nggak kreatif namanya itu, Pak. Pupuk kandang, denger ya. Bukan malam, tapi alam. Oh, kalau alam sih nggak apa-apa dong, Pak. Masa dibilang kebangetan? Aduh. Hampir jatuh. Dari mana lu, Din? Dari warungnya Kang Ucup, pinjam sekop. Kang Ucup, lakinya Teh Ima? Ya iyalah, masa Kang Ucup laki lu? Emang Kang Ucup kawin sama lu apa? Din! Kok lu mukul gue, Din?
Mon. Ini efek muter. Lagian, lu pegang pundak kiri gue sih, jadinya gue muter. Oh gitu ya? Coba sekarang lu jalan lagi. Din. Ya. Kok lu pukul lagi sih? Kan gue pegang pundak kanan lo. Yang ini efek muter balik, Mon. Lagian lu mau ngomong apa sih? Nggak jadi. Duh, ngambek. Mon. Kok lu nampar gue sih? Ini efek muter juga. Efek kesel, Din. Din, ngapain lu nenteng-nenteng skop? Mau nenteng teman berat. Temen gua nggak ditenteng, diseret aja, Din. Del, kalau ada orang mimpi ada harta karun di rumah ini, kira-kira tuh artinya apaan nih, Del? Artinya dia tidur. Kalau itu ya, gue juga udah tahu jawabannya. Kalau udah tahu nggak usah nanya lagi, Nen. Ya emang kenapa kalau gue nanya lagi? Nanti yang tidur bangun, gak jadi mimpi. Ya udah, oke deh, oke. Sekarang gue lebih fokus lagi sama pertanyaannya nih ya. Pertanyaannya dengerin makanya. Kalau misalnya ada harta karun di rumah ini, lu percaya kagak? Kalau gua percaya sama Allah, Nen, bukan sama rumah ini. Oh, nyebelin. Untung cuma serbet yang lempar ke nasi gue. Coba kalau keset. Kan sayang kesetnya kotor kena nasi gue. Baksonya nggak kena. Nen, tunggu sebentar, Nen. Apa lagi? Nen, gue mau nanya soal mimpinya Teh Ima itu. Bener nggak menurut lo? Yang nggak bener itu tuh lu. Gue? Ya jelas lu nggak bener dong. Gimana sih lo yang mimpi Teh Ima, lo nanyanya sama gue? Ya bener-bener aja dong lo. Tapi lu kan ceritain tentang mimpinya Teh Ima. Jadi gue nggak salah dong kalau gue nanya mimpinya Teh Ima ke lo. Nah, kalau itu baru bener. Bener kan? Makasih, Nen. Sama-sama. Loh, gue kan belum denger ceritanya. Ngapain gue bilang terima kasih ya? Ini tanah apa semen sih? Kok keras banget? Din, ngapain lo bawa sekop segala? Gue kerja, Del. Lah, kerja lo kan ngojek, Din. Ngojek di mana-mana bawa motor, ngapain bawa sekop? Kan ini kerja sampingan. Masa pegawai negeri doang yang boleh kerja sampingan? Sekali-kali tukang ojek dong. Lo kalau kerja sampingan bawa sekopnya di samping dong. Kerjaan apa-apa juga dari samping, jangan dari depan. Kalau ngerjain apa-apa dari depan, Ya kerja depanan namanya, bukan sampingan. oh iya ya, bener juga lu, Del. Pertanyaan gue, ngapain lo bawa sekop, gali-gali tanah segala, mencari harta karun lo? Gue disuruh Pak Kosan. Loh, berarti Pak Kosan udah tahu dong? Ya iyalah, orang dia yang nyuruh. Kok Pak Kosan nggak ngomong sama gue? Mungkin dia lagi ngediemin lu, Del, biar nggak tahu masalah ini. Kalau Pak Kosan ngediemin gue, berarti dia tetap harus ngomong sama gue dong. Orang didiemin kok harus ngomong. Lah, lo nggak ngerti sih arti diemin. Arti diemin tuh begini, Pak Kosan bilang sama gue, diem lo. Itu artinya diemin gue. Oh, jadi kalau Pak Kosan teriak di kuping gue, tutup mulutmu, Din. Itu artinya apa, Del? Mulut lo bau. Pan, Ada apa tidak? Teriak-teriak itu. kayaknya omongan lo bener deh. Omongan gue yang mana? Omongan yang jorok apa yang nggak jorok? Ah, semua omongan yang keluar dari mulut lo tuh jorok, Mon. Kok gitu? Iya, lo nggak usah ngomong aja mulut lo udah jorok. Mulut gue tuh bukannya jorok, Del, tapi bau. Wah, lo. Mon, kayaknya bener deh, ada harta karun di rumah ini. Tahu dari mana lo? Emang lu mimpi juga kayak Teh Ima? Bukan begitu, lo tadi lihat gak Udin bawa sekop? Lihat, tapi itu bukan mimpi, Del, kenyataan. Iya, gue tahu. Si Udin itu bawa sekop mau gali tanah, tapi dia disuruh Pak Kosan. Berarti Pak Kosan udah tahu di sini ada harta karun. Tahu gue yang mimpi Teh Ima bukan Pak Kosan. Bisa aja Pak Kosan mimpi kayak gitu juga. Oh, sekarang gue tahu, Del. Ternyata Pak Kosan sama Teh Ima pernah tidur bareng. Masalah ngomong lo, Mon. Buktinya apa? Buktinya mimpinya bisa sama. Benihnya udah siap. Tadi cara nanamnya gimana ya?
Cara menanam cabai Kita Pak. pantau dari sini aja, Mon. Siapkan tanah Kenapa nggak ada yang deket sudah aja, dicampur Dang? dengan Kalau pupuk deket kandang. bukan mantau, Mon. Apaan? Melongo. Del, si Udin megang kertas apaan tuh? Wah, kayaknya kertas itu peta harta karun, Mon. Emang harta karun pakai peta? On loh. Itu peta penunjuk di mana letaknya harta karun. Nah, tanah yang ditunjuk di peta itu yang digali. Yang nggak ditunjuk, dijual. Del, si Udin masuk rumah. Mau ngapain ya? Nggak tahu, Mon. Lo tanya sendiri. Ya, percuma ngumpet dong kalau nanya. Ah, udah cepet lo tanya. Din, Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kok lu tiba-tiba keluar dari situ? Baru keluar dari sini aja udah kaget lo. Kalau kita berdua keluar dari lubang hidung lo, baru lo kaget. Din, mau mana lo? Gue sih, perut gue sakit. Del, kita ikutin nggak? Enggak, lo aja deh. Kok lu enggak? Ya gua nggak sakit perut. Nah, itu dia Tema. Gue bisa korek keterangan dari dia deh. Ini teh ayah. Oh, Neni lagi pergi sama anak-anak. Kalau Tete ada urusan, bisa diwakilkan ke saya. Neni sih tadi pesannya begitu. Oh gitu. Ya udah tuh Mon, saya teh kesini mau pinjam uang buat bayar buku anak-anak. Pinjam duit. Iya tuh Mon, kasihan anak saya. Tadi teh diomelin sama gurunya belum bayar buku. Wah, kalau urusan yang begini, Neni nggak pesan apa-apa tuh. Aduh, sok atuh Mon, tolongin. Orang pinjam cuma 30.000 doang atuh ya. 30.000, gimana ya? Iya, nanti sore juga Teteh ganti. Tunggu Kang Ucup. Kang Ucup tadi ya pergi belanja ke pasar. Uang Teteh dibawa sama Kang Ucup. Udah, Teh Ima saya pinjemin 30.000. Tapi Teh Ima ceritain ya mimpinya Teh Ima. Mimpi? Ya, tenaon-naon atuh sok atuh. Sini. Nih. Ya 30.000-nya. Ya udah, sekarang Teh Ima ceritain mimpi Teh Ima selengkap-lengkapnya. Oh, jadi gini, semalam Teteh mimpi ya ketemu pocong 2 biji. Yang satu pocong kain kapan, yang dulu belum. Yang satunya lagi pocong kain batik. Ini cerita tentang harta karun kan? Bukan, ini teh tentang pocong kain batik. Teh Ima, yang saya maksud itu mimpi tentang harta karun, bukan tentang pocong. Oh, tentang harta karun. Ya ampun, kalau itu mah nambah lagi mau 20.000. Tambah lagi. Mendingan goreng odong-odong. Jangan lupa tanahnya kamu gali semuanya. Jangan sebagian ya. Baik, Pak. Oh, Din. Galinya pakai apa kamu? Pakai sekop. Kalau pakai sendok teh kelamaan, Pak. Iya, tapi sekelilingnya jangan sampai rusak, ya. Tenang, Pak. Semua sudah saya perhitungkan. Yang saya gali cuma tanahnya doang. Tetangganya nggak ikut saya gali kok. Terserah kamu, Din. Oh iya, Din. Kalau perlu tanahnya kamu siram dulu pakai air, biar nggak terlalu keras. Urusan tanah keras kecil, Pak. Gimana caranya, Din? Saya bentak 3 kali, pasti tanahnya lunak juga. Kok dibentak 3 kali? Contohnya, Pak, kalau anak kecil ada kemauan keras, kita bentak 3 kali. Bentak, bentak, bentak. Pasti dia langsung lunak sendiri, ya kan? Iya, ya. Bisa aja kamu. Yaudah, kamu kerjakan secepatnya. Ya, Din? Ya, San. Sorry, San. Wah, berarti dugaan gue bener. Pak Kosan udah tahu kalau di rumah ini ada harta karun. Tapi kenapa Pak Kosan lebih percaya sama Udin ya? Bukan sama gue sama Temon. Heh, lu ngapain mojok di sini? Tadi gue nguping pembicaraan Pak Kosan sama Udin. Ternyata bener, di rumah ini ada harta karun, Nen. Hah? Harta karun? Lo gak percaya sama gue?
Gue percayanya sama Tuhan, bukan sama harta karun. Nyebelin deh lo. Terlalu kebiasaan. Nah, waktu itu tuh Mon ya, Teteh merasa girang banget karena Teteh mimpi bisa nemuin peta harta karun. Di mana peta harta karun itu, Teteh? Di mana ya? Aduh, Teteh lupa. Oh, jadi lupa. Di bawah batu. Di bawah batu. Di bawah batu apa di bawah kayunya? Pokoknya di bawah suatu benda gitu dah pokoknya. Setelah itu, Nah, di dalam peta itu menunjukkan ada gambar. Gambar itu menunjukkan nih di mana tempat harta karun itu berada. Setelah Teteh gali nih ya, Teteh menemukan harta karun. Isinya emas, berlian, permata, pokoknya banyak banget, Mun. Banyak. di mana tempat itu? Di mana? Saya hitung sampai 3. Kalau Teteh nggak ngasih tahu tempat itu, uang 20.000 masuk lagi kantong saya. 1, Di 2. Teteh kan belum cerita, belum selesai ceritanya, belum tamat. ceritanya ntar Teteh lanjutin lewat Facebook. Makanya Facebook lagi buka. Tahu lo. Udah Pak, mana lagi? Yang ini jangan taruh situ, Din. Takutnya dirusak anak-anak. Loh, emang anak-anak termasuk ulat daun Pak? Kok urusan tanaman? Bukan begitu, Din. Namanya anak-anak biasanya suka iseng. Oh, sama kayak bapaknya. Berat Pak. Berat. Masa sih, Din? Coba, Bapak coba nih. Enteng ah. Kamu ngarang aja. Masa sih? Coba. Tuh kan berat Pak. Ya berat, kamu jatuh di kaki saya. Din, kenapa kamu jatuh di kaki saya? Daripada saya jatuhin di kepalanya Bapak. Ntar saya dikira kurang ajar. Sompret kamu. Ya Udin. Del, sini Del. Tolong kamu bantuin Udin pindahin pot-pot yang ada di sini. Emang kenapa? Potnya udah nggak betah tinggal di sini. Kok disuruh pindah, Pak? Ngomong sama kamu bikin perut saya mules. Udah, kamu bantuin Udin ngangkat pot ini sampai selesai, ya. Kayaknya peta harta karun nih. Dapat apaan lu, Del? Ah, enggak. Kertas biasa. Kok lu kantongin? Ya kalau gue tempelin di muka lo kayak vampir Cina dong, Din. Gue nemunya di bawah pot, Mon. Wah, berarti bener, Del. Ini peta harta karun. Soalnya sesuai sama mimpinya Teh Ima. Dia nemuin peta di bawah batu atau sejenisnya. Kalau dilihat dari garis-garisnya, Mon, ini peta harta karun. Tapi kok ada gambar bunganya ya? Mana bunganya? Ini yang kecil. Itu bukan gambar bunga, Del. Gambar apaan dong? Anak kupu-kupu. Kok nggak ada sayapnya? Masih anak-anak. Nanti kalau udah gede baru dia pakai sayap. Mon, lo lihat nih tanda panah. Kayaknya menunjukkan ke suatu tempat nih. Itu bukan tanda panah, Del. Tanda tangan. Kalau garis yang ini menunjukkan ke suatu arah nih, Del. Tapi kok arahnya ke asap sih? Bukan gambar asap, Mon, gambar air. Mana kok ada asapnya? Air mendidih. Din, jangan lupa airnya, Din. Siapa? Del, ternyata omongan lu bener. Kodenya air. Airnya panas sampai dingin ya, Mon? Ya dingin lah. Kalau dingin kok ada asapnya? Ya kan direbus dulu. Rebusnya mendidih gak? Ya iyalah, kalau direbusnya nggak mendidih, nanti lu bisa nyengan-nyengan loh. Anyang-anyangan apaan sih, Mon?
Itu yang bentar-bentar pipis, tapi keluarnya sedikit, sencrit. Wah, kalau gitu kita cari air yang nggak mendidih tapi nggak bikin anyang-anyangan. Caranya gimana? Ya lu minum dulu, baru lo pipis. Kalau nanti gua anyang-anyangan gimana? Ya nggak usah lo minum, Ya kan udah ketelan, Del. ya muntahin. Kok gua muntahin? Ya lo yang minum, kalau gua yang minum gua yang muntahin. Pusing ngomong lo. Terus Mon, terus. Mana lagi, Del? Ya terus aja lo, nggak usah ngeliat ke gue, ngeliat ke bawah aja, udah terus. Terus. Brengsek lu, Del. Brengsek kenapa sih? Gua jadi nabrak kursi nih. Ya orang di sini petunjuk di jalan terus katanya. Ya lu kasih tahu dong kalau depan gua tuh ada kursi. Ya kalau gua kasih tahu, lo nggak jadi nabrak kursi dong. Udah sini gua yang liat petanya. Ini Del. Akhirnya ketemu juga, Del. Di sini lokasi utamanya. Lo lihat. Nih, gambar apa nih? Air. Bener, yang ini keberapa? Meja. Ah, gua tahu, Del. Berarti harta karunnya ada di bawah cucian piring ini. Ya udah cepet mana analisisnya? Ini. Udah cepetan, bongkar. Mumpung nggak ada orang nih. Lihatin deh. Mau ngapain lo? Hah? Pada mau ngapain lo berdua? Nen, kita berhasil menemukan lokasi harta karun. Di bawah cucian piring. Jadi cucian piring ini harus kita bongkar. Nggak ada tuh, jangan macem-macem lo ya. Kalau tuh harta karun nggak ada di bawah cucian piring, mau ngomong apa lo? Hah? Mau gimana? Kita bongkar mukanya Temon. Enak aja lo main bongkar-bongkar, nggak bisa. Berantakan dapur aja lo berdua. Tenang aja, Nen. Nanti gua kembali lagi seperti bentuk semula. Hah? Hello ya, hello. Mon, lo balikin keadaan muka lo seperti semula aja nggak bener. Apalagi lo balikin keadaan cucian piring. Hah? Lo pikir dong pakai otak. Lo juga sih Mon, dari dulu udah gue bilang bongkar tuh muka. Lo nggak bongkar juga. Seenaknya aja lo ngomong, Del. Bongkar muka gua aja. Emangnya muka gua warung remang apa main bongkar-bongkar? Aduh, pakai lupa dicampur sama pupuk lagi. Ya, kali lagi deh. Si Udin gali tanah dalam pot tuh. Pasti si Udin dikasih tahu sama Pak Kosan kalau harta karunnya ada di dalam pot, Del. Wah, kalau gitu kita gali semua tanah yang ada di pot sini. Duluan sama si Udin. Ide bagus tuh, Del. Awas, duluan. Apaan sih lu, Mon? Kata lu duluan. Sama si Udin, bukan sama gue. Oh, kirain sama lo. Ngapain pada di situ? Lagi nyari jangkrik, Den. Kalau mau cari jangkrik, sono di pasar jangkrik banyak. Kita udah bosan ke pasar jangkrik. Bosan nama jangkrik. Bosan nyasar. Hei. Apa-apaan ini? Itu tanaman kesukaan mantan istri saya itu. Kenapa dirusak? Nggak dirusak, Pak. Dicabut. Siapa yang nyabut? Temon, Pak. Mon, siapa yang suruh cabut tanaman itu? Abdul, Pak. Siapa yang suruh kalian berdua cabut tanaman itu? Udin, Pak. Wah, Mon, pasti di sini, Mon. Di sini pasti tempatnya. Dari mana lu bisa yakin kalau di sini tempatnya? Dah, lo lihat nih di peta, ada 3 batu bersebelahan. Yang ini bapak batu, sebelahnya ibu batu. Nah, yang kecil anak batu. Sebenarnya ada 4 sih, Mon. Yang satu lagi mana? Udah lo pakai Buat apaan? kepala batu. Nah, sekarang lo lihat tuh. Sama kan? Ada 3 batu bersebelahan juga. Tapi kalau taknya
nggak sama di peta, Del. Ya udah bergeser, Mon. Namanya juga udah bertahun-tahun. Otak lo aja bertahun-tahun geser, ya kan? Tapi jangan-jangan benar juga, Del. Batu itu sebagai tanda kalau di bawahnya tersimpan harta karun. Sebentar lagi kita jadi kaya, Del. Kita jadi kaya. Gue kaya, lo jadi gila. Gali dulu. Belum. Gali. Galinya pakai apaan? Pakai linggis, Mon. Iya. As. Del, lu bantuin dong biar cepet. Cepet apa? Biar cepet capek. Ya biar cepet ketemu harta karunnya. Gue gali pakai apaan, Mon? Ya, lu pinjam skop sana sama Udin, buruan. Oh iya ya. Mon, gue pesen sama lo. Kalau lagi ngegali, gigi lo jauhin dari linggis. Emang kenapa? Ntar kalau gigi lo kena linggis, sayang, Mon. Linggisnya cepet karatan. Tenang aja, Del. Gue bakalan mingkem. Lo bisa? Ya, bisa. Coba. Ah, kan bisa. Bisa nih. Coba. Itu bukan mingkem, gigit. Din, pinjam sekopnya dong. Jangan, orang kerjaan gue belum kelar juga. Ya sebentar doang, Din. Nggak bisa. Gue masih butuh sekop, Del. Tapi kayaknya sekopnya udah nggak butuh lo deh. Lagian, lu sama Temon dari tadi gue lihat bingung. Terus ada apa sih, Del? Ya sama lo, Din, nyari harta karun. Harta karun? Gue nggak nyari harta karun kok. Loh, terus ngapain lo tadi gali-gali segala? Del, gue gali tanah, gue taruh di pot. Ini karena gue disuruh sama Pak Kosan nanam bibit cabai Jepang. Nanam cabai Jepang di pot. Tapi di mana tuh? Ya di Jepang, Din. Gimana gue tahu? Orang gue cuma disuruh sama Pak Kosan. Oh, jadi lo nggak nyari harta karun? Gak ada, Del. Kata siapa di sini ada harta karunnya? Kata Teh Ima, dia mimpi di sini ada harta karun. Ya, bener. Si Ima cerita tuh masalah mimpinya dia. Dasar oon lu pada. Ketawa. Kenapa ketawa dia? Biar nggak ketahuan mukanya penyok. Kan penyok lagi. Iya bener. Coba ketawa lagi, Din. Nih, biar tumbuh tuh sakura di mulut lo. Mana harta karunnya? Nah, ini dia nih. Loh. Mana harta karunnya? Ini karung semua. Set. On, lu gali harta karun ya? Wah, bagi dong. Bagi apaan? Ini bukan harta karun, Din. Harta karung. Mau lu karung? Lagian, ini kan karung bekas kuli bangunan yang dulu bangun rumah ini, Mon. Ini masih sengaja dikubur di sini. Ngapain lu gali? Buat apaan sih? Buat bikin jaket. Bagus kali ya. Lu yang make. Bagus lagi kalau lu nggak ketipu sama triknya Tema. Maksudnya? Kalau Tema nyeritain mimpinya, paling-paling ujung-ujungnya juga mau minjem duit, Mon. Brengsek tuh Teh Ima. Din, ngomong-ngomong, Teh Ima dipinjemin duit nggak sama Pak Kosan? Mana berani Tema pinjem duit sama Pak Kosan? Terus ngapain Pak Kosan nyuruh lu gali harta karun? Siapa yang gali harta karun? Gue disuruh nanam bibit cabai Jepang, Mon. Kalau nggak ada harta karun, ngapain Pak Kosan nyuruh lu nanam bibit cabai Jepang? Kalau gue nanam orang Jepang, nunggunya bukan cabai Jepang, Mon. Terus apaan dong? Doraemon. Balik-balik kamu. Den, anak-anak udah tidur siang? Udah, Pak. Tadi si Randy saya tepok-tepok bokongnya. Dia ketiduran. Bapak mau, Pak, mungkin? Saya kan bukan anak kecil, Nen. Ih, si Bapak gimana sih? Kalau anak kecil kan yang ditepok-tepokan bokongnya. Kalau orang dewasa mah udah beda, Bapak. Apanya, Nen? Mukanya. Jangan kurang ajar. Bukan cuma kurang ajar, Pak, tapi kurang waras. Hey, you. Nyamber aja kalau orang lagi ngomong. Kalau nggak ada apa-apa terus nyamber, namanya bukan Abdel, Nen. Terus apaan dong? Petir. Tunggu dulu, Del. Tadi yang kamu bilang nggak waras, saya atau Neni? Temon, Pak. Temon gilanya kumat, Pak. Tanah bagus-bagus digali. Katanya ada harta karun. Dia yakin banget, Pak, sama peta ini. Hah? Peta? Peta. Ya ilah, si
kasihan banget lo pada dibohongin. Ini mah lukisannya si Randy. Randy nih ngelukis gini tuh udah 4 kali. Ini katanya ya, dinosaurus lagi terjebak di dalam hutan. Tuh, Pan, Pak. Si Temon terobsesi banget sama lukisan ini. Udah tahu ini lukisannya Randy yang diumpetin Cindy. Orang mereka sampai berantem tadi. Wah, makin parah dia. Iya, Pak, makin parah banget. Saya udah bilangin, Mon, di situ nggak ada harta karun. Dia tetap gali juga. Gila. Kurang ajar. Tanah mana yang digali? Di depan sana. Temon! You yang udah gila ya, gue rasa ya. Gila kali lo. Kan you sendiri yang kasih spirit buat si Nying itu si Temon biar dapat harta karun. Hah? Iya sih. Ya terus kenapa you ngadu-ngadu yang gak bener ke Pak Kosan kalau si Temon itu gila? Ya, gue cari selamat, Dan. Cari selamat tuh jangan di sini di rumahnya. Ini tutup. Tanya dong sama bininya. Ini juga Lu Simon, udah gila geblek lagi. Dia aja percaya. Ya lu nggak bilang kalau itu akal-akalannya Teh Ima doang. Ya, gimana gue mau bilang? Lu gali harta karunnya diem-diem. Coba kalau lu ngomong sama gue, Lu larang, Din. gue bantuin. Gila juga dong lu. Bang! Bang! Apa-apaan ini? Tanah bagus-bagus dirusak kayak begini. Maksud saya sih, Pak, mau cari tambahan penghasilan, Pak. Cari tambahan penghasilan. Cari tambahan penghasilan atau mau tambah hukuman? Gue bilang juga apa, Mon? Jangan spekulasi. Tanah bagus-bagus lo gali. Jadi nggak indah kan? Oh lu gitu sih, Del? Lah, gue sebel sama lo, Mon. Udah gue bilang di sini nggak ada harta karun. Masih aja digali. Sekarang tahu sendiri akibatnya lo. Kan lu juga yang nyuruh, Del. Mana mungkin, Mon? Mana mungkin gue nyuruh yang nggak benar kayak gini? Orang gue cuma supir ya, Pak. Mon, sekarang kamu huruk lagi tanah itu sampai rapi. Kembali seperti semula. Iya, Pak. Din, gue pinjam skop lu dong. Tunggu dulu. Tidak boleh pakai skop. Ya terus pakai apaan dong? Pakai 1 jari. Jangan, Pak. Kasihan pakai 1 jari. Makasih ya, Del. Ya. Lu mau juga bantuin gue? Terus pakai apa dong, Del? Setengah jari. Satu jari. Setengah.